Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Reza Voice. Setiap orang yang bertemu, entah dalam sebuah pertemuan resmi atau pertemuan yang insidentil, tidak disengaja berpapasan, kemudian kedua orang tersebut berjabat tangan, pasti yang ditanyakan adalah kabar. Dan pola jawabannya akan selalu sama, yaitu kabar baik, sehat selalu, rasa syukur, alhamdulillah, diberi kelimpahan begitu. Walaupun di balik itu kalau kita lebih telaah lagi, barangkali kejadiannya justru sebaliknya. Tapi gak apa-apa, itu adalah sebuah budaya yang harus dijaga, karena di situ adalah ungkapan dari rasa syukur bahwa kita masih diberi kebaikan. Dan lebih itu adalah ungkapan pengharapan bahwa mudah-mudahan kita akan mendapatkan seperti apa yang kita rasakan atau yang kita ucapkan pada saat menjawab sapaan dari orang yang bertemu dengan kita. Meskipun kita tahu bahwa seperti halnya kesedihan, kebahagiaan juga bukan hal yang abadi. Kebahagiaan atau kesedihan tidak bisa kita alami setiap hari sepanjang hidup. Ada satu titik di mana kita bahagia, ada juga satu titik di mana kita harus rela merasakan kesedihan. Mungkin ketika tadi gue tanya kabar teman-teman seperti apa, ada yang memang dalam keadaan baik, keadaan bahagia. Tapi di lain pihak barangkali saja ada orang yang sedang merasakan kesedihan. Ada orang yang sedang merasakan atau mendapatkan sesuatu, tetapi ada orang yang sedang kehilangan sesuatu. Dan di podcast kali ini gue akan ngomongin tentang kehilangan. Seperti yang mungkin dibaca di judul, ini adalah sebuah obituary buat bapak saya yang dipanggil Tuhan pada 26 April 2022. Kehilangan pasti akan menimbulkan kesedihan, menimbulkan luka, mungkin kemarahan, mungkin rasa kaget, shock, dan berbagai macam hal yang gak bisa kita definisikan pada saat itu. Gue sering melihat teman-teman atau saudara lain, kerabat atau orang-orang lain yang kehilangan orang yang dicintainya. Dalam arti kehilangan adalah orang tersebut kehilangan orang-orang yang dicintai karena dipanggil oleh Tuhan. Dan gue tahu bahwa hal itu pun bisa terjadi pada diri gue. Tapi siapa orangnya yang sudah merasa siap untuk menghadapi atau mengalami hal tersebut? Itu hal yang gak bisa kita persiapkan, gak bisa. Tapi gak mau kita harus berani untuk menghadapinya. Dan itu yang terjadi pada kehidupan di satu hari itu. Tanggal 26 April 2022, ketika saat itu Bapak harus mengucapkan selamat tinggal, time to say goodbye.
solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu. Dan kali ini gue ingin membingkai kenangan tersebut bukan dalam sebuah album yang kelabu, album yang berisi dengan kesedihan. Tapi gue ingin membingkainya menjadi sebuah kenangan kebahagiaan, kebanggaan, dan pengharapan. Karena gue lihat bahwa kebaikan pada saat ayah saya hidup sampai dipanggil oleh Tuhan selalu membekas dalam hati dan kehidupan saya. Pada saat itu terjadi, yang terasa adalah satu kehilangan yang kita nggak bisa prediksi, nggak bisa kita persiapkan. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. Meskipun pada saat itu yang gue rasakan kayak sebuah sebuah gerhana bulan total yang menerpa dalam kehidupan gue, mungkin sama yang lain juga. Tapi kebaikan Bapak pada saat itu adalah yang gue rasakan. Gue tahu bahwa gue gak akan bakal siap dan gak akan bakal bisa menerima tanpa sesuatu atau tanpa rasa histeris kalau itu berada di depan mata gue sendiri. Tapi ternyata Bapak seperti mengerti akan hal itu. Jadi beliau itu pergi pada saat gue berada di jalan yang pada saat itu memang ada aja kendalanya. Ketika gue bawa mobil, terus ada banyak kendala di situ yang mengakibatkan gue nggak bisa berada di sisi beliau pada saat dia meninggal. Dan yang melihat dan menyaksikan itu hanyalah adik gue yang gue rasa paling kuat ya. Dan dua orang yang nggak bisa menyaksikan itu dalam keluarga dekat gue, yang orang yang pasti akan tidak bisa mengendalikan dirinya dari histeris kalau melihat itu di depan matanya adalah gue dan salah satu adik gue. Ya disitulah gue merasa bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri. Karena pada saat itu yang terasa adalah kayak meskipun kita udah dewasa, kita selalu merasa butuh untuk ada sebuah pundak untuk bersandar. Life is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know. Jadi bukan hanya diri gue atau diri saudara-saudara gue yang harus kehilangan orang yang disayangi. Jadi yang gue bisa
sampaikan di sini adalah siap atau nggak siap kita pasti akan merasakan itu, akan menyaksikan hal itu, akan merasa kehilangan juga. Dan kita tahu itu. Tapi sayangnya kita nggak bisa mempersiapkan diri apapun. Sesiap apapun pada saat itu terjadi, pasti akan selalu ada genangan-genangan di mata kita, akan selalu ada sesuatu yang membuat kita harus menitikkan air mata. Dan itu manusiawi. Siapapun boleh merasakan hal itu. Dan siapapun juga boleh untuk mengekspresikan kesedihan seperti itu, karena memang nyatanya nggak bisa ditahan. Something in the words you never said makes me feel I ain't seen nothing yet. Catch me now, I'm falling. Yang gue rasain atau yang gue ingat pada saat itu adalah ketika Bapak sudah sakit, kemudian di hari-hari terakhirnya ada sebuah hal yang I mengharukan. wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close. Bapak adalah seseorang yang kurang bisa mengekspresikan rasa cintanya kepada siapapun, kepada anak-anaknya, atau bahkan kepada ibu yang menjadi istrinya. Tapi di hari-hari terakhirnya seperti ada sebuah pesan bahwa beliau sangat mencintai ibu dan mengkhawatirkan keadaannya. Pada saat sakit, ibu selalu yang ditanyakannya, dan kalimat yang beliau ucapkan adalah, jika seandainya aku lebih dulu dipanggil oleh Tuhan, mudah-mudahan kamu juga gak lama. Atau seandainya jika kamu duluan yang dipanggil oleh Tuhan, mudah-mudahan aku juga gak lama menyusul. Bagi gue itu adalah sebuah ungkapan cinta yang tulus yang terjadi di hari-hari terakhir kehidupannya. Sehingga seolah-olah pada saat itu adalah dia ingin menyatakan bahwa, can you feel love tonight? Kalau selama ini mungkin kamu gak bisa merasakan atau gak bisa merasakan cinta karena aku gak bisa berekspresi tentang itu. Untuk hari ini, can you feel the love tonight? When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough. Dan mungkin hal itu adalah sebuah janji yang kita tahu bahwa kapan terjadinya, pasti itu akan terjadi cepat atau lambat, dan itu akan menuntun orang-orang yang saling mencintai bertemu pada ketulusan di someday, somewhere. Tapi somewhere-nya mungkin semua orang berharap adalah di sebuah tempat yang kita ingin menuju ke sana. Tempat itu adalah surganya Tuhan, tentu saja. She calls out to the man on the street,
So can you help me? It's cold and Kita mencoba untuk mengingat-ingat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah membahagiakan orang yang kita cintai, atau kita pernah mengungkapkan sesuatu yang membuat orang yang kita cintai itu dengan tulus bisa merasakan getaran-getaran ketulusan itu. Dan pada saat tertentu ketika kita abai atau kita tidak bisa mengungkapkannya, mungkin karena kita memang tidak bisa berekspresi seperti itu. Tapi ketika itu terjadi di sisa-sisa hari-hari yang dijalani di dunia ini sebelum dipanggil Tuhan, itu seperti heaven di mana-mana dan menciptakan sebuah kenangan tertentu. much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Dan akhirnya mungkin bukan hanya gue dan keluarga gue yang ingin mengucapkan goodbye kepada Bapak yang telah mendahului, dipanggil terlebih dahulu oleh Tuhan. Tapi mungkin Bapak yang mengucapkan itu goodbye karena keyakinan akan bertemu suatu saat dalam pelukan Tuhan. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Tapi satu hal yang ingin gue ungkapkan juga di sini bahwa karakter manusia kan beda-beda ya. Termasuk orang tua kita juga karakternya bermacam-macam, berbeda-beda. Yang gue tahu kalau ada ungkapan atau kalimat suci dari kitab suci bahwa ridho Tuhan bergantung kepada ridho orang tua. Ridho Allah bergantung daripada ridho orang tua. Yang pengen gue katakan di sini bahwa kepada Bapak kita nggak perlu meminta. Ridho itu tuh udah secara otomatis selalu tercurah kepada kami. Dan jujur mungkin kepada ibu gue mungkin memang butuh effort, butuh usaha, butuh kesabaran, butuh segala macam yang berkaitan dengan keikhlasan kita agar mendapatkan ridhonya. Jadi kalau Bapak tanpa diminta pasti akan memberi ridho. Tapi kepada Ibu mungkin perlu effort tersendiri. Tapi itulah kehidupan. Tidak ada yang sempurna kan. Dan bukan berarti hal itu juga bukan hal yang sempurna. Artinya ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua dengan harus melakukan effort yang cukup keras misalnya, bukan berarti juga itu adalah ketidaksempurnaan. Bisa juga itu adalah sebuah kesempurnaan. Kita nggak tahu kan rencana Tuhan seperti apa dan maunya Tuhan seperti apa. Tapi yang gue yakini bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau kita bisa membayangkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang terdekat, mungkin orang tua kita, kekasih kita, pasangan hidup kita,
anak-anak atau saudara yang lain, dan siapapun yang kita cintai. Kita bisa menakar seberapa besar cinta kita. Nah, kalau Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, dan mencintai, ya udah, kita bisa takar apa yang cinta yang kita berikan kepada orang itu akan mungkin nggak bisa kita hitung, nggak terhingga kali lipatnya dari rasa cinta kita terhadap sesuatu. Dan itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita selalu punya harapan untuk bisa dicintai oleh Tuhan. Dan ya kayak gimana ya, kalau podcast kali ini rasanya kayak gue nggak tahu mau kayak mau ngomong apa gitu. Jadi alurnya mungkin kesana kemari. Tapi gue berharap apa yang gue sampaikan di podcast ini adalah sebuah obituary yang indah. Karena gue rasa bukan karena gue adalah anaknya, tapi kepergian Bapak itu adalah kepergian yang indah, kebahagiaan yang membanggakan. Kesedihan itu pasti ada, tapi gue yakin Bapak gue nggak ada di makam. Artinya makam adalah satu tempat di mana gue dan keluarga bisa mengunjungi beliau. Tapi dia ada di tempat yang jauh lebih damai, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman, dekat bersama Tuhan di sana. Mudah-mudahan kita bisa menyusulnya bersama-sama dengan beliau. Dan gue pengen mengambil satu kata-kata yang ini. What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Teman-teman bisa cari, ini adalah lagunya Dream Theater dengan The Spirit Carries On, dengan liriknya yang dalam, bahwa dia bilang, kalau gue meninggal hari ini, I'll be alright. Aku gak apa-apa. Karena apa? Silakan dicari di liriknya. Yang jelas karena spirit carries on. So, selamat jalan Bapak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran darimu. Dan kita semua yakin bahwa Bapak ada di pelukan Tuhan, di tempat yang sedamai yang gak pernah kita bayangkan. Mudah-mudahan Bapak bisa menganggap bahwa kita ini adalah
anak-anaknya yang mencintainya, anak-anak yang bisa memberikan kebaikan dalam hidupnya di alam sana. Move on, be brave.